guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video kali ini aku mau ngajak kalian nonton Your Islami lagi. Ini dari Al-Manhaj yang judulnya Keistimewaan Umat Akhir Zaman, guys. Kalian pada tahu kan, kita itu sedang di fase akhir zaman karena pemimpin kita yang terakhir itu kan Rasulullah, dan Rasulullah itu memimpin umat pada akhir zaman gitu, guys. Jadi next kita nonton ya keistimewaan umat akhir zaman ini. Sepertinya ada yang kita harus dapatkan kali ya. Oke, guys, lanjut ke videonya aja. Yuk. Khawatir saya. Kenapa saya khawatir? Senang sebetulnya. Nggak akan ada lagi yang menghina kita. Nggak akan ada lagi perkataan-perkataan busuk, nggak ada. Yang buruk tidak ada. Tidak ada lagi caci maki terhadap Islam, nggak ada. Kita zahir di seluruh dunia. Itu senangnya. Tapi khawatirnya kita belum siap menghadapi fase-fase sulit itu. Iya, siap. Walaupun pada akhirnya kita berjaya, tapi 5 tahun ini 5 tahun tersulit. Ada muncul Imam Mahdi, ada Malhamatul Kubra, ada Armageddon, ada Malhamatul Kubra, ada matahari terbit dari barat barangkali, ada muncul Dabah, ada Ya'juj Ma'juj. Pertanyaannya, apakah jika itu terjadi di 5 tahun wifafillah, tidak dapat kita bayangkan peristiwa dahsyat 10 tanda besar hari kiamat, 5 diantaranya ada terjadi di zaman kita. Wifafillah rahmatullah, sudahkah siap kita menghadapi itu? Maka saya memberikan nasihat kepada rekan-rekan yang belum menikah, segeralah menikah. Kalau Dajjal muncul, KUA tutup seluruh dunia. Baik, Ibadullah, inilah fase akhir zaman. Kenapa Allah memberikan pahala yang besar bagi kita? Karena Allah telah menakdirkan kita hidup di zaman penuh dengan fitnah. Saking dahsyatnya fitnah ini, orang akan berganti akidah dalam sehari, kata Rasulullah. Badiu bil amali shalihat. Bersegera kalian melakukan amal soleh. Fasatakunul fitan, karena akan muncul huru-hara dan fitnah petaka akan menimpa kalian. Saking dahsyatnya, orang akan berubah akidah dalam sehari. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya beriman, sorenya kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sorenya beriman, paginya kafir. Yabi'u dinahu bi'ardi minad dunya. Menjual agamanya demi saya terlihat belum? Berarti kita berada di fase akhir. Inilah penjelasan saya. Betulkah kita berada di akhir zaman? Betul. Dan siapakah umat akhir zaman? Ya kita. Boleh pinjam Qurannya? Mohon maaf, saya peragakan kembali ini. Ustaz Jufri aman. Saya peragakan ini boleh. Alhamdulillah. Ini asli Quran ya? Iya, alhamdulillah. Yakin ini Quran? Yakin ya? Ada yang salah dengan Quran ini? Tidak ada. Kita sama ya. Baiklah, rahmatullah. Suatu hari Rasulullah bertanya kepada para sahabat, ayyul mu'minina a'jaba ilaikum imanuhum. Mukmin manakah yang menakjubkan imannya bagi kalian? Kalau kita bandingkan kita dengan sahabat, baik bagus mana, hebat mana kita dengan sahabat Rasulullah SAW? Hebat sahabat. Yakin? Abu Bakar itu orang mulia kedua setelah Rasulullah SAW. Beliau dipanggil dari semua pintu surga. Abu Bakar dipanggil dari semua pintu surga. Kita dipanggil dari pintu mana? Abu Bakar 2 kali lipat kualitas pahalanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab setengahnya Abu Bakar. Tapi waktu demikian, ketika iblis berpapasan dengan Umar, begitu iblis tahu di depan ada Umar, iblis lari tunggang langgang. Jadi kalau iblis berpapasan dengan Umar, yang lari iblis. Lah kalau kita berpapasan dengan setan, yang lari duluan siapa? Baik, betulkah mereka yang lebih hebat imannya? Kita lihat hadis Rasulullah ini. Ayyul mu'minina a'jaba ilaikum imanuhum. Mukmin mana yang menakjubkan imannya bagi kalian? Para sahabat menjawab, al malaikatu ya Rasulullah. Para malaikat ya Rasulullah. Bukan. Kaifa la yu'minuna wa hum inda rabbihim. Bagaimana malaikat tidak beriman? Mereka ada di sisi Allah. Hajar mereka beriman. Allah ada di sisi mereka. Oh, gitu Rasulullah.
Idzan antum ya Rasulullah anbiya wa rasul. Anda ya Rasulullah para nabi dan rasul. La, bukan kami. Kaifa la nu'minu wa wahyu yunazzilu ilaina. Bagaimana kami tidak beriman? Wahyu selalu turun kepada kami. Wajar kami beriman. Jibril selalu mendatangi kami, maka kami selalu tercas iman Islam kami. Bingung malaikat, bukan nabi dan rasul, bukan. Idzan nahnu ya Rasulullah, kalau begitu kami para sahabat-sahabat Anda ya Rasulullah. La, bukan kalian. Tuh, ternyata bukan Abu Bakar. Wajar mereka beriman, Rasulullah ada di tengah-tengah mereka kan? Kaifa la tu'minuna wa ana baina zahrikum. Bagaimana kalian tidak beriman? Aku ada di tengah-tengah kalian. Bingung akhirnya para sahabat. Malaikat bukan, nabi dan rasul bukan, mereka bukan. Lalu siapa ya wafilah? Rasulullah SAW bersabda, alladzina ajaba ilaina imanuhum alladzina yuhyuna min ba'dikum. Orang-orang yang terhebat imannya bagi kita adalah mereka yang hidup di akhir zaman. La yatahiku nabi wala bikum. Mereka tidak bertemu dengan aku dan tidak bertemu dengan kalian. Wa yajiduna suhufan wa yu'minuna bima fiha. Mereka hanya bertemu dengan lembaran-lembaran kertas Al-Quran dan mereka beriman kepada apa yang ada di dalamnya. Ini tiket kita untuk menjadi umat yang terbaik. Takbir. Alhamdulillah. Dari mana kita tahu Allah Tuhan kita satu-satunya kalau bukan dari mushaf ini? Betul? Dari mana kita tahu Islam agama kita kalau bukan dari mushaf ini? Dan dari mana kita tahu Nabi kita adalah Nabi Muhammad kalau bukan dari kitab ini? Ini tiket kita untuk menjadi kaum yang terbaik. Allahu Akbar. Para Nabi dan Rasul mereka meminta kepada Allah, ya Allah, hidupkan kami di akhir zaman. Kenapa mereka? Mereka rindu ingin bertemu dengan kita karena pertarungan kita luar biasa. Baik, Iwabillah, aduh, 2 menit lagi Ustaz. Iwabillah, sebentar. Hidup kita adalah pertarungan antara hak dan batil, betul? Berbicara pertarungan yang paling ditunggu-tunggu, babak penyisihan, babak semifinal apa babak final? Kenapa babak final yang ditunggu-tunggu? Karena babak final menentukan siapa pemenang dan siapa yang kalah. Kalau babak final yang ditunggu-tunggu yang menentukan pemenang dan kalah, berarti pemainnya cadangan apa yang terbaik? Yang terbaik. Lupakah kita? Pertarungan hak dan batil yang dimulai dari Nabi Adam melawan iblis hari ini ada pada babak final. Kita tidak didampingi oleh seorang Nabi pun, bahkan Nabi kita pun tidak hadir. Dan yang kita hadapi adalah sang kampiun kesesatan, iblis dan dajjal. Maka pertarungan akhir zaman, pertarungan paling bergengsi, bukan mempertaruhkan reputasi para Nabi dan Rasul, dan bukan hanya mempertaruhkan Nabi dan Rasul kita yang mulia, tapi yang kita pertaruhkan nama baik Allah Azza wa Jalla. Karena yang kita hadapi adalah sang kampiun kesesatan yang mengaku Tuhan, iblis dan dajjal. Maka yakini inilah pertarungan terbaik dan inilah umat yang terbaik. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, terima kasih apabila dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan terkait dengan siapakah umat akhir zaman. Siapa umat akhir zaman? Insya Allah kita, ya, Ibabillah, mudah-mudahan sekali lagi ada kabar gembira sebetulnya. Mohon doanya, mudah-mudahan Allah melindungi saya. Saya rindu ingin melihat bendera merah putih berkibar di bumi Syam, karena itulah makhluk yang terbaik di muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas waktu yang kumazin wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, videonya udah selesai dan ada pembelajaran di video ini bahwa kita itu umat pada akhir zaman, guys. Jadi kita bersiap-siap, kita harus bisa melawan hak dan batil gitu, guys. Karena kita hanya berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis ya, guys. Jadi kita itu benar-benar di finalnya dalam video ini ya. Jadi emang bener sih, kita hanya berpegang pada Al-Quran dan hadis. Jadi kalau nggak berpegang sama itu, ya mungkin kita udah tak terkenali atau bagaimana. Apalagi kalau misalnya Dajjal datang, aku masih belum bisa membayangkan sih, tapi kita harus bersiap aja karena ya itu umat akhir zaman, kita itu udah di fase itu. Aku
kadang suka mikir, kadang kasihan juga anak cucu aku nanti kalau misalkan nggak pada zamannya aku mungkin ya. Kadang siap gak ya kasihan gitu, ya Allah. Oke guys, jangan panik. Segitu aja video aku kali ini. Mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan jangan terlalu duniawi. Dan kita juga harus tahu bahwa setelah di dunia itu kita kemananya udah ada dalam Al-Quran. Oke guys, jadi semoga amalan-amalan yang pernah kita buat itu membantu kita di akhir nanti, dan dosa-dosa yang pernah kita buat secara sengaja ataupun tidak disengaja mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Oke, segitu aja video aku kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan video originalnya ada di bawah ya guys, di link di bawah. Jadi kalian tinggal ngeklik aja, kalian bisa langsung nonton di video aslinya Alman Hajj ya. Jadi bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.